Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahatia Kurniasari, CGP Angkatan 11 Kabupaten 50 Kota. Di sini saya berperan sebagai observer kepada rekan di sekolah saya, namanya Ibu Anissa Nilam Sarie. Adalah salah satu guru PJOK di UPTD SMP 2 Kecamatan Situjoh Limonagari. Di sini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Bu Nilam. Setelah itu saya akan masuk ke kelas Bu Nilam dan kami juga akan melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nilam? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bu Nilam. Nah di sini saya akan menyampaikan tujuan saya mengobservasi untuk masuk ke kelas Bu Nilam nanti. Nah tujuan saya masuk ke kelas Bu Nilam itu agar ketika pembelajaran Ibu nanti, Ibu siap dan Ibu percaya diri ketika diobservasi nanti. Nah, sebelumnya ada beberapa yang mau ingin saya tanyakan, boleh Bu Nilam? Boleh Ibu Ima. Oke, yang pertanyaan pertama adalah apa tujuan dari pembelajaran Bu Nilam? Tujuan pembelajaran yang akan saya presentasikan nanti itu tentang lari. Di sini peserta didik harus bisa mempraktekkan gerak lari itu pertama dengan teknik start. Oke, berarti peserta didik atau murid mampu mempraktekkan gerak lari dengan teknik start ya Bu Nilam ya. Oke Bu Nilam. Nah, di sini apa area pengembangan yang ingin Bu Nilam kembangkan di kelas nanti Bu Nilam? Yang ingin dikembangkan nanti yaitu kerjasama peserta didik, karena nanti ada LKPD yang menuntut mereka untuk memahami pembelajaran ini. Oke, berarti di sini yang ingin Bu Nilam kembangkan di dalam kelas nanti itu adalah kerjasama, bagaimana peserta didik mampu nanti bekerja sama di dalam kelompoknya ya Bu Nilam. Ya. Nah, selanjutnya apa model pembelajarannya Bu Nilam? Model pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu tentang discovery learning. Di sini pertama saya menggunakan tes awal untuk membagi kelompok sesuai dengan kemampuan. Nanti kelompok yang banyak betulnya bisa membantu teman yang lainnya. Nah, setelah itu nanti ada media pembelajaran, ada bahan ajar. Nah, mereka nanti secara bergantian berkelompok mengambil satu item yang ada di kardus, nanti ada disediakan. Nah, lalu mereka memecahkan apa tugas dari yang ada mereka ambil di dalam kardus itu. Oke, berarti di sini di discovery learning ya, di mana nanti peserta didik itu nanti dia berkelompok dalam mengambil apa yang mau dipecahkan dari yang sudah disediakan ya Bu Nilam. Nah terakhir Bu Nilam, bagaimana strategi pembelajaran Bu Nilam? Strategi yang digunakan yaitu tentang diferensiasi, karena di sini ada produk, ada konten, ada produk konten, ada skill dan proses. Oke. Berarti di sini di diferensiasinya yang prosesnya ada, kontennya ada, hasilnya juga ada ya Bu Nilam ya. Oke, nah kapan Bu Nilam akan masuk ke kelasnya ini nanti jam keberapa? Jam ke-5 dan 6. Oke, jam ke-5 dan 6 hari? Rabu. Hari Rabu, oke. Terima kasih ya Bu Nilam. Siap Bu Nilam? Siap. Oke, terima kasih banyak ya Bu Nilam. Nanti Oke, saya akan Bu Nilam. masuk ke kelas Bu Nilam untuk melihat observasi Bu Nilam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahatia Kurniasari, CGP Angkatan 11 Kabupaten 50 Kota. Di sini saya berperan sebagai observer kepada rekan di sekolah saya, namanya Ibu Anissa Nilam Sarie. Adalah salah satu guru PJOK di UPTD SMP 2 Kecamatan Situjoh Limonagari. Di sini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Bu Nilam. Setelah itu saya akan masuk ke kelas Bu Nilam dan kami juga akan melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nilam? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bu Nilam. Nah di sini saya akan menyampaikan tujuan saya mengobservasi untuk masuk ke kelas Bu Nilam nanti. Nah tujuan saya masuk ke kelas Bu Nilam itu agar ketika pembelajaran Ibu nanti, Ibu siap dan Ibu percaya diri ketika diobservasi nanti. Nah sebelumnya ada beberapa yang mau ingin saya tanyakan, boleh Bu Nilam? Boleh Ibu Ima. Oke, yang pertanyaan pertama adalah
Apa tujuan dari pembelajaran Bu Nilam, Bu Nilam? Tujuan pembelajaran yang akan saya presentasikan nanti itu tentang lari. Di sini peserta didik harus bisa mempraktekkan gerak lari itu pertama dengan teknik start. Oke, berarti peserta didik atau murid mampu mempraktekkan gerak lari dengan teknik start ya Bu Nilam ya. Oke Bu Nilam. Nah, di sini apa area pengembangan yang ingin Bu Nilam kembangkan di kelas nanti Bu Nilam? Yang ingin dikembangkan nanti yaitu kerjasama peserta didik, karena nanti ada LKPD yang menuntut mereka untuk memahami pembelajaran ini. Oke, berarti di sini yang ingin Bu Nilam kembangkan di dalam kelas nanti itu adalah kerjasama, bagaimana peserta didik mampu nanti bekerja sama di dalam kelompoknya ya Bu Nilam. Ya. Nah, selanjutnya apa model pembelajarannya Bu Nilam? Model pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu tentang discovery learning. Di sini pertama saya menggunakan tes awal untuk membagi kelompok sesuai dengan kemampuan. Nanti kelompok yang banyak betulnya bisa membantu teman yang lainnya. Nah, setelah itu nanti ada media pembelajaran, ada bahan ajar. Nah, mereka nanti bergantian secara bergantian berkelompok mengambil satu item yang ada di kartus, nanti ada disediakan. Nah, lalu mereka memecahkan apa tugas dari yang ada mereka ambil di dalam kartus itu. Oke, berarti di sini di discovery learning ya, di mana nanti peserta didik itu nanti dia berkelompok dalam mengambil apa yang mau dipecahkan dari yang sudah disediakan ya Bu Nilam. Nah, terakhir Bu Nilam, bagaimana strategi pembelajaran Bu Nilam? Strategi yang digunakan yaitu tentang diferensiasi, karena di sini ada produk, ada konten, ada produk konten, ada hasil dan proses. Oke. Berarti di sini di diferensiasinya yang prosesnya ada, kontennya ada, hasilnya juga ada ya Bu Nilam ya. Oke. Nah, kapan Bu Nilam akan masuk ke kelasnya ini nanti jam ke berapa? Jam ke-5 dan 6. Oke, jam ke-5 dan 6 hari Rabu. Hari Rabu. Oke. Terima kasih ya Bu Nilam. Siap Bu Nilam? Siap. Oke, terima kasih banyak ya Bu Nilam. Nanti saya akan masuk ke kelas Bu Nilam untuk melihat observasi Bu Nilam. Pelajaran hari ini Habil duduk Habil. Materi hari ini kita belajar atletik. Nah, tujuan pembelajaran tentang atletik, anak ibu bisa mempraktikkan gerak dasar spesifik atletik, yaitu lari jarak pendek, ngerti tentang start, ngerti tentang cara larinya, dan ngerti tentang memasuki finish. Nah, anak ibu harus mencapai ada yang tinggi. Pandai pagi aja lah lagi. dan isinya dalam waktu 1 menit atau 2 menit. 1 apa 2? Ya udah 2 menit saja, dimulai dari sekarang. Udah sama? Udah. Udah? Udah. Kalau udah, tukar dengan teman sebelah. Udah ada dikembalikan? Udah. Yang betul 1 angkat tangan. Yang betul semuanya. Betul semuanya angkat tangan. Pindah. Masuk jam pelajaran yang ke-6.
Nilam. Pagi Bu Ima. Gimana kabarnya Bu Nilam? Alhamdulillah baik. Oke Bu Nilam, nah pada hari sebelumnya kan saya sudah masuk ke kelas Bu Nilam, melakukan observasi di kelas Bu Nilam ketika Bu Nilam melaksanakan proses pembelajaran. Nah pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Tujuannya kita akan menggali hal-hal sudah Bu Nilam lakukan di kelas ketika proses pembelajaran dan apa upaya tindak lanjut dan merefleksi segala kegiatan yang sudah Bu Nilam lakukan. Oke. Nah di sini ada beberapa hal yang ingin kembali ditanyakan. Boleh ya Bu Nilam? Boleh Bu Ima. Oke. Nah setelah proses pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Bu Nilam? Perasaan kemarin itu senang karena pembelajaran sesuai dengan tujuan yang saya harapkan. Oke, berarti sudah senang ya Bu Nilam karena pembelajarannya sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, dari kegiatan pembelajaran kemarin, apa yang sudah baik yang sudah Bu Nilam lakukan di ke dalam kelas Bu Nilam? Saat kemarin itu anak-anak sudah mulai mengeksplorasi dirinya. Yang pertama itu nilai kerjasamanya, mereka bekerja sama untuk melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kedua, mereka sangat antusias untuk kegiatan tersebut. Yang ketiga, mereka ingin menampilkan yang terbaik untuk kelompoknya. Oke, berarti sudah banyak hal-hal yang menurut kita sudah kita rencanakan itu sudah terbaik ya Bu Nilam ya. Nah, dari yang sudah baik itu, apa menurut Bu Nilam yang perlu Bu Nilam tingkatkan? Yang perlu ditingkatkan yang kayak kemarin itu aktivitas geraknya mungkin tidak terlalu banyak kayak gitu kan, karena terlalu lama di proses pembagian LKPD atau kegiatan-kegiatan yang bersifat membuat LKPD. Jadi kedepannya nanti biar banyak anak peserta didik itu lebih aktif bergerak. Oke, berarti yang perlu ditingkatkan berarti lebih banyak peserta didik ini bergerak ya. Oke, Bu Nilam. Nah itu juga sejalan juga dengan yang saya lihat gitu, yang saya observasi, karena ada beberapa kali itu anak yang hanya duduk saja dan hanya membuat LKPD dengan kelompok yang tidak aktif gitu ya. Oke, nah dengan begitu apa hal-hal yang mungkin ingin Bu Nilam kembangkan ke depannya lagi untuk hal tersebut? Untuk kedepannya mungkin pembelajaran lebih divariasikan, dikombinasikan, mungkin bisa diterapkan dengan sport education model, di mana anak-anak ini berperan langsung di kegiatan tersebut. Ada sebagai wasit, ada sebagai peserta, ada sebagai sporter, juga ada sebagai kayak mereka kayak bermain role play kayak gitu kan. Jadi dia mengaplikasikan pembelajaran ini di aksi nyata gitu, seolah memang mereka melakukan kegiatan itu. Oke, berarti semuanya itu peserta didik mulai dari yang jadi wasitnya dan lain-lainnya Bu Nilam. Nah Bu Nilam, semoga untuk kedepannya yang Bu Nilam harapkan itu bisa terjalan dengan baik. Namun yang sudah Bu Nilam lakukan itu menurut saya itu sudah sangat-sangat baik sekali, sudah bagus sekali. Sudah pembelajaran yang berpihak kepada murid dan juga sudah diferensiasinya sudah bagus sekali, dan saya juga berharap mungkin kedepannya juga lebih jauh lebih bagus dari ini. Terima kasih ya Bu Nilam sudah terlibat gitu untuk ikut dan mau dalam kegiatan observasi saya ini, dan berharap semoga kedepannya jauh lebih baik lagi. Terima kasih Bu Nilam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, selamat pagi Bu Nilam. Pagi Bu Ima. Gimana kabarnya Bu Nilam? Alhamdulillah baik. Oke Bu Nilam, nah pada hari sebelumnya kan saya sudah masuk ke kelas Bu Nilam, melakukan observasi di kelas Bu Nilam ketika Bu Nilam melaksanakan proses pembelajaran. Nah pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Tujuannya kita akan menggali hal-hal sudah Bu Nilam lakukan di kelas ketika proses pembelajaran dan apa upaya tindak lanjut dan merefleksi segala kegiatan yang sudah Bu Nilam lakukan. Oke. Nah di sini ada beberapa hal yang ingin kembali ditanyakan. Boleh ya Bu Nilam? Boleh Bu Ima. Oke. Nah setelah proses pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Bu Nilam? Perasaan kemarin itu senang karena pembelajaran sesuai dengan tujuan yang saya harapkan.
Oke, berarti sudah senang ya Bu Nilam karena pembelajarannya sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, dari kegiatan pembelajaran kemarin, apa yang sudah baik yang sudah Bu Nilam lakukan di ke dalam kelas Bu Nilam? Saat kemarin itu anak-anak sudah mulai mengeksplorasi dirinya. Yang pertama itu nilai kerjasamanya, mereka bekerja sama untuk melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kedua, mereka sangat antusias untuk kegiatan tersebut. Yang ketiga, mereka ingin menampilkan yang terbaik untuk kelompoknya. Oke, berarti sudah banyak hal-hal yang menurut kita sudah kita rencanakan itu sudah terbaik ya Bu Nilam ya. Nah, dari yang sudah baik itu, apa menurut Bu Nilam yang perlu Bu Nilam tingkatkan? Yang perlu ditingkatkan yang kayak kemarin itu aktivitas geraknya mungkin tidak terlalu banyak kayak gitu kan, karena terlalu lama di proses pembagian RKPD atau kegiatan-kegiatan yang bersifat membuat RKPD. Jadi kedepannya nanti biar banyak anak peserta didik itu lebih aktif bergerak. Oke, berarti yang perlu ditingkatkan berarti lebih banyak peserta didik ini bergerak ya. Oke, Bu Nilam. Nah, itu juga sejalan juga dengan yang saya lihat gitu, yang saya observasi, karena ada beberapa kali itu anak yang hanya duduk saja dan hanya membuat LKPD dengan kelompok yang tidak aktif gitu ya. Oke, nah dengan begitu apa hal-hal yang mungkin ingin Bu Nilam kembangkan ke depannya lagi untuk hal tersebut? Untuk kedepannya mungkin lebih pembelajaran lebih divariasikan, dikombinasikan, mungkin bisa diterapkan dengan sport education model, di mana anak-anak ini berperan langsung di kegiatan tersebut. Ada sebagai wasit, ada sebagai peserta, ada sebagai sporter, juga ada sebagai kayak mereka kayak bermain role play kayak gitu kan. Jadi dia mengaplikasikan pembelajaran ini di aksi nyata kayak gitu, seolah memang mereka melakukan kegiatan itu. Oke, berarti semuanya itu peserta didik mulai dari yang jadi wasitnya dan lain-lainnya Bu Nilam. Nah, Bu Nilam, semoga untuk kedepannya yang Bu Nilam harapkan itu bisa terjalan dengan baik. Namun yang sudah Bu Nilam lakukan itu menurut saya itu sudah sangat-sangat baik sekali, sudah bagus sekali. Sudah pembelajaran yang berpihak kepada murid dan juga sudah diferensiasinya sudah bagus sekali, dan saya juga berharap mungkin kedepannya juga jauh lebih bagus dari ini. Terima kasih ya Bu Nilam sudah terlibat gitu untuk ikut dan mau dalam kegiatan observasi saya ini, dan berharap semoga kedepannya jauh lebih baik lagi. Terima kasih Bu Nilam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.